Merayakan ibadah Jumat Agung, umat Tuhan diajak untuk memaknai Jumat Agung sebagai saksi dari kasih Allah. Kepolisian daerah Papua Barat akan melibatkan pihak gereja dan ormas untuk melakukan pengamanan saat ibadah Jumat Agung dan malam Paskah. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, umat Tuhan diajak untuk memaknai Jumat Agung sebagai saksi dari kasih Allah. Jumat Agung merupakan hari di mana umat Kristiani di seluruh dunia merayakan hari kematian Yesus Kristus pada salib di Bukit Golgota sebagai korban penebusan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Peringati hari kematian Yesus Kristus juga dirayakan oleh Jemaat GKI Sion Sanggeng yang dipimpin Pendeta Maya Betaubun MTH. Jumat Agung berlangsung di bawah sorotan tema Dia Tertikam dan Tersalib demi penebusan dunia. Pendeta Maya Betaubun MTH dalam refleksi firman Tuhan tentang penyaliban Yesus hingga mati di kayu salib yang terambil dari Injil Yohanes, disampaikan bahwa dengan kematian Yesus, umat Tuhan haruslah memaknai sebagai bukti dari kasih Allah. Kematiannya menghadirkan kehidupan. Inilah titik perubahan yang Allah buat kepada kita. Jadi kalau kita tadi bilang Allah sudah beri kasihnya, Jumat Agung ini adalah saksi dari kasih Allah. Sebab penebusan telah dibuat Allah dalam Yesus Tuhan kita. Dan ketika kita berbicara tentang penebusan Allah dalam Yesus Tuhan kita, bagian-bagian firman Tuhan yang telah kita baca saat ini, tapi juga dalam Injil saat pertama hingga Lebih lanjut di dalam refleksi firman Tuhan, Pendeta Maya Betaubun menyampaikan bahwa dengan kematian Yesus menjadi penebusan bagi umat Tuhan di dunia. Di dalam hati kita haruslah memperoleh kehidupan Allah. yang harus membuat kita semua menjadi sadar bahwa Jumat Agung Allah telah memberikan kasihnya dengan kematiannya menjadi penebusan bagi kita semua. Rasa malu ini harus membuat kita menjadi sadar tentang kasih Allah yang sudah Allah buat bagi kita. Karena dalam kematiannya itu kita memperoleh kehidupan Allah. Itu berarti Bapak Ibu persekutuan yang terkasih, memang kita merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kematian ini memberikan kehidupan. Sebab itu ketika kita ada dalam perayaan Jumat Agung, kita menemukan kasih Allah, maka kasih Allah itu harus membawa kita pada kehidupan yang Allah sudah kerjakan. Artinya adalah jangan tinggal dalam kematian. Sebab Tuhan sudah beri kehidupan. Matikan semua hal yang mematikan. Kehidupan yang duniawi, kehidupan manusia yang lama, itulah simbol-simbol dari kematian. Kehidupan di luar Allah, itulah simbol dari kematian. Dan itu sudah Allah tebus dalam kematian. Dan yang Allah hadirkan bagi kita di masa kini adalah kehidupan. Melalui kematian Yesus sudah saatnya untuk umat Tuhan meninggalkan kehidupan yang lama. Karena kematian Yesus bukan kematian kekal, namun kematian yang menghadirkan kehidupan baru. Perayaan Jumat Agung Jemaat Sion Sanggeng berlangsung hikmat dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga jalannya ibadah dijaga oleh pihak kepolisian. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kepolisian daerah Papua Barat akan melibatkan pihak gereja dan ormas untuk melakukan pengamanan saat umat Kristiani menjalankan ibadah Jumat Agung dan malam Paskah.
Hal ini ditegaskan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing ketika memimpin apel gabungan yang berlangsung di lapangan Borarsi. Kepada awak media, Kapolda menegaskan bahwa pihaknya akan melibatkan pihak gereja dan ormas untuk melakukan pengamanan. Selain itu, pihak gereja juga akan dilibatkan dalam pemeriksaan terhadap setiap jemaat dengan melakukan pemeriksaan terhadap isi tas yang dibawa oleh jemaat. Menurut Kapolda, hal ini dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga jemaat yang hendak beribadah. Saya minta yang penting adalah kualitas pengamanan, ya kualitas, tidak hanya kuantitas, tapi kualitas pengamanan harus betul-betul anggota tidak underestimate. Pribadi lepas pribadi, masyarakat yang diperiksa itu betul-betul diperiksa dengan baik, ya. Kita ingin ya seperti tas, seperti apa kita lihat ya, dan panitia gereja juga kan bisa tahu mana jemaat mana yang bukan jemaat, karena mereka udah terbiasa dengan itu, di masing-masing jemaat mereka tahu ya. Untuk itu saya minta, tapi saya minta juga di tengah-tengah COVID ini ya anggota juga tetap menjaga keselamatan, ya, menjaga keamanan semua. Di samping memang menjaga keamanan, tapi anggota juga harus tetap menjaga keselamatan. Kapolda juga menghimbau kepada masyarakat yang hendak beribadah untuk tidak takut, karena pihaknya bersama TNI dan Ormas selalu siap untuk menjaga Kota Manokwari agar selalu aman. Apel gabungan pengamanan Jumat Agung dan Paskah diikuti oleh personil gabungan TNI, Polri, serta Ormas yang langsung dipimpin oleh Kapolda dan Pangdam 18 Kaswari, sedangkan jumlah personil yang disiagakan berjumlah kurang lebih 600 personil. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Siap, Jenderal. Yang kedua waspada. Aman ya semua ya? Siap, aman Jenderal. Jaga keselamatan ya. Sementara itu pemirsa, sebanyak 400 lebih personil gabungan yang diturunkan untuk mengamankan perayaan ibadah Paskah di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya bahwa pihak kepolisian berkomitmen untuk mengamankan rangkaian pelaksanaan jalannya ibadah Paskah di Kabupaten Manokwari yang juga sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. Kapolres menambahkan, untuk mengamankan pelaksanaan ibadah, pihak Polres Manokwari bersama Polda Papua Barat, Brimob dan juga Kodim 1801 Manokwari dan juga bekerja sama dengan unsur organisasi keagamaan akan tetap melaksanakan patroli rutin dengan jumlah personil gabungan yang diturunkan sebanyak 400 lebih. Kami dari Polres Manokwari dalam rangka persiapan pelaksanaan pengamanan rangkaian ibadah Paskah bagi umat Nasrani dan Katolik di Kabupaten Manokwari. Kami bekerja sama dengan Polda Papua Barat dengan dibantu dari Brimob, Kodim 1810 Manokwari dan juga unsur terkait akan melaksanakan tetap kegiatan patroli rutin dan juga bekerja sama dengan para pemuda gereja ataupun masjid untuk dapat bersama-sama melaksanakan pengamanan sebelum pelaksanaan ibadah maupun pasca pelaksanaan kegiatan ibadah. Untuk H-3 ini kami melaksanakan patroli skala besar secara bersama-sama dengan unsur-unsur terkait untuk mengantisipasi daripada kejadian atau pasca kejadian di Makassar. Kalau untuk jumlah personil yang kami turunkan ada 398, itu gabungan kami dengan Kodim, nanti dari Polda ada juga Brimob, jadi kalau total sekitar ada 400-an, sekitar 400 sekian. Untuk mengamankan proses jalannya perayaan Paskah, Kapolres menghimbau agar keamanan di setiap rumah ibadah dapat menjadi tanggung jawab bersama, dengan didukung oleh jemaat dan juga PAM Swakarsa, oleh masyarakat dan juga lintas agama, agar sama-sama saling membantu untuk mewujudkan Manokwari yang aman dan tertib. Kami menghimbau kepada masyarakat yang pertama, kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah daripada rangkaian perayaan Paskah, kami harapkan yang pertama untuk keamanan pribadi maupun gereja tetap diutamakan. Yang kedua, bawalah barang-barang yang sewajarnya. Kepada para panitia pengamanan gereja ataupun tempat ibadah yang lainnya, kami harapkan juga pertama memasang CCTV untuk mengurangi resiko terjadinya permasalahan ataupun bisa dipakai dari aparat kepolisian atau keamanan yang lainnya untuk identifikasi jika terjadi permasalahan. Ketiga, kami harapkan PAM Swakarsa oleh masyarakat maupun lintas agama sama-sama turut membantu sesuai komitmen bersama untuk mewujudkan Manokwari khususnya itu menjadi kabupaten yang aman dan tertib.
Untuk itu dihimbau kepada pihak gereja agar dalam pelaksanaan perayaan Paskah dapat terus diterapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gerakan Pemuda KEI GPK Kabupaten Fakfak menurunkan kurang lebih 75 personil di 12 titik gereja saat ibadah Jumat Agung. Hal ini guna mendukung PAM-TIFA program 100 Hari Kapolri di Kabupaten Fakfak. Pernyataan Ketua Gerakan Pemuda KEI Kabupaten Fakfak Martinus Fawawan kepada awak media saat memantau aktivitas pengamanan di beberapa gereja di kota Fakfak yang sedang dilaksanakan ibadah Jumat Agung. Martinus Fawawan dalam pernyataannya, pengamanan gereja merupakan wujud kerjasama dengan Polri sehingga Polres Fakfak mendukung PAM-TIFA yang merupakan program 100 Hari Kapolri. Ya, memang kami tetap mendukung program TIFA dari Kapolri dan ini sudah saya dari Kapolri ke Kapolres Fakfak kerjasama dengan kami GPK untuk pengamanan hari-hari besar. Itu jangankan hari besar, hari-hari Jumat biasa maupun hari Minggu biasa itu sudah kerjasama kami dengan Kapolres. Lebih lanjut, PAM Pemuda KEI Martinus Fawawan mengatakan pemuda KEI menyebar di 12 titik rumah ibadah di kota Fakfak, di mana setiap gereja ditempatkan 4-5 orang personil. Menurut Martinus, pemuda KEI yang terlibat PAM di gereja-gereja adalah mereka yang beragama Muslim. Selain itu, akan ada PAM di masjid yang dijaga oleh pemuda yang beragama Kristen. Ya, kami dari pemuda KEI yang PAM Pasca 2021 ini itu sekitar 12 gereja yang kami PAM. Dan setiap gereja itu ada 4-5 personil yang di setiap gereja. Mengingat ini anggota juga terbatas yang Muslim karena yang penjagaan ini adalah yang dari Muslim. Jadi terbatas, jadi hanya ada sekitar 4-5 orang satu gereja. Kita selama bulan hari-hari besar. Jadi ini agenda tahunan GPK, agenda tahunan. Jadi setiap hari-hari besar itu keagamaan itu yang jatuh pada yang Kristen, berarti yang Muslim yang penjagaan, terus jatuh kepada yang Muslim, yang Kristen yang penjagaan. Aksi yang dilakukan oleh pemuda KEI di Kabupaten Fakfak adalah merupakan bentuk kerukunan beragama yang sudah menjadi tradisi turun-temurun sehingga patut dicontohi oleh daerah lainnya. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Satuan Binmas Polres Manokwari meminta kepada seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan menjaga situasi keamanan melalui pos kamling atau ronda malam. Satuan Binmas Polres Manokwari mendatangi setiap pos kamling yang berada di kota Manokwari. Dalam kunjungan itu, Sat Binmas Polres Manokwari juga melibatkan Babinsa dari Kodim 1801 Manokwari untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kanit Bin Kamsat Binmas Polres Manokwari, Ibda Agus mengatakan program yang dilakukan ini merupakan kegiatan tahunan dengan tujuan agar keamanan bisa diwujudkan bersama-sama. Ibda Agus menjelaskan, ke depan diharapkan setiap kompleks di Manokwari bisa meningkatkan keamanan mereka dengan kembali mengaktifkan pos kamling di lingkungan RT dan RW. Semua yang kita laksanakan dari Binmas, memang ini merupakan memang program tiap tahun ada yang dilakukan seperti ini. Agar supaya kita dengan masyarakat itu bisa berkomunikasi dengan baik, supaya apa-apa mungkin mereka, apa yang terjadi dalam warga itu mereka bisa komunikasi langsung dengan kita supaya kita sama-sama bekerja sama bagaimana cara mengatasi hal-hal seperti itu. Ya, mudah-mudahan Kampung Maduraja ini ya biar jadi contoh baik bahwa Maduraja ini sudah membuat suatu kegiatan atau ronda malam ya agar supaya ke depannya kampung lain bisa mencontoh bahwa mereka sudah mempunyai pos kamling, ada sekitar 3, supaya lingkungan ini aman, terkendali, supaya tidak ada gangguan dari luar atau dari manapun.
Sementara itu, Ketua RT 05 RW 06 Kompleks Maduraja Wosi, Abdul Rohim, memberikan apresiasi atas kegiatan yang dilakukan oleh Polres Manokwari bersama Babinsa Kodim 1801 yang telah berkunjung ke wilayah Maduraja Wosi. Lanjut, kata Rohim, saat ini kendala yang dihadapi mereka adalah minimnya perlengkapan peralatan pendukung keamanan mulai dari HT, senter, dan mantel hujan. Namun kekurangan itu tidak mengurangi semangat mereka untuk menjaga setiap warga. Terima kasih kepada Bapak Babin Kantimas yang dari Polres dan Bapak Babinsa. Saya berterima kasih atas kunjungan ke Komplek Maduraja. Dan keluhan dari saya, sebenarnya itu memang keluhannya saya itu yang katakan tadi itu ya cuman peralatan yang kita kurang. Contoh macam senter, HT, rompi dengan mantel. Jadi kalau untuk kedepannya, insya Allah kita lebih giat lagi dari poskamling kita ini. Dan warga kita di sini ini cukup luar biasa. Ya mudah-mudahan bisa dibikin contoh untuk ke komplek-komplek yang lain. Tidak hanya itu, dalam kunjungan tersebut, Satuan Binmas Polres Manokwari juga memberikan bantuan bahan pokok berupa beras, telur, gula kopi, dan teh di setiap kompleks yang didatangi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pendeta Peter Maniburi mengajak seluruh jemaat GPDI untuk membangun hidup yang kokoh haruslah didasari dengan firman Allah. Hal ini dikatakan saat ibadah syukur 100 tahun GPDI yang dirayakan oleh Majelis Wilayah Manokwari. Syukuran 100 tahun Gereja Pantekosta di Indonesia dengan tema Menjadi Jemaat Kokoh Bertumbuh Terang dan Mulia dan subtema meningkatkan peran serta jemaat untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui tema inilah, Pendeta Peter Maniburi, selaku Sekretaris Wilayah 1 GPDI di Manokwari, dalam refleksi firman Tuhan menyampaikan umat Tuhan agar dapat hidup kokoh dan selalu didasari atas firman Allah. Sebab, tanpa firman tidak ada kekuatan bagi gereja. Kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia dengan subtema yang diangkat meningkatkan peran serta jemaat untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hari ini saya ingin kita tahu bersama bahwa untuk menjadi kokoh yang perlu dibangun dalam kehidupan gereja Tuhan adalah mari kita bangun kehidupan ini atas dasar kebenaran firman Allah. Saya percaya tanpa firman tidak ada kekuatan bagi gereja. Tanpa firman maka perjuangan kita itu akan sia-sia. Mulai dari para pionir gereja bekerja dengan menjadikan firman menjadi dasar hidup, dasar pelayanan, dasar di dalam melakukan segala sesuatu. Sehingga kita bisa melihat walaupun terjadi keretakan di berbagai tempat di seluruh Indonesia, tapi GPDI masih kokoh terus berdiri sampai hari ini dan mencapai usia 100 tahun karena firman memberikan kekuatan. Pendeta Peter Maniburi mengajak seluruh majelis dan juga jemaat GPDI untuk membangun hidup atas dasar firman Allah, karena seluruh yang dikerjakan berdasarkan firman Allah tidak akan sia-sia. Di wilayah 1 Manokwari atau jemaat-jemaat yang ada di wilayah 1 Manokwari untuk mari membangun hidup kita atas dasar kebenaran firman Allah. Mari bangun rumah tangga kita atas dasar kebenaran firman Allah. Mari kerjakan tugas tanggung jawab kita atas dasar kebenaran firman Allah. Karena saya percaya ketika kita kerjakan atas dasar kebenaran firman Allah, kita akan menjadi gereja yang tetap kuat. Apapun tantangannya, apapun ancamannya, apapun badainya, GPDI akan tetap kokoh sampai Yesus datang kembali. Dan itu keyakinan yang saya percaya sampai hari ini. Untuk hidup di pola kebenaran firman Allah. Benahi kehidupan kita untuk memiliki gaya hidup kebenaran firman Allah. Sehingga kehidupan kita akan terus berjalan dalam rencana Tuhan. Dan kita akan melihat berbagai hal yang terus terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi pesan saya untuk kita semua, ketika saya melihat perjalanan GPDI, melihat terlalu jauh ke depan, lihat kembali di Yerusalem di tempat kita ada. Perhatikan rumah tangga kita, perhatikan keluarga kita, perhatikan anak-anak kita, sehingga kita bukan hanya selamatkan orang lain, tapi kita selamatkan dari keluarga bagi hormat kemuliaan. Di usia yang ke-100, pemulihan di lingkungan pribadi jemaat harus terjadi, sehingga keluar menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika hal ini diterapkan dalam kehidupan jemaat GPDI di wilayah Manokwari, maka pelayanan Injil Tuhan di atas tanah ini akan terus menjadi nyata.
karena firman Tuhan yang mendasari seluruh pelayanan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya STIK mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.